Jadi seperti yang saya kemarin sudah sampaikan juga bahwa pada saat itu kejadian driver saya sedang sendirian, dia mau beli makan siang. Kalau saya nggak salah sekitar parkir ya, mungkin di sekitar sana ya, sekitar sana. Kemudian kalau misalnya bisa dilihat juga di sebelah sana tuh ada banyak tukang jualan makanan. Dan jalan ini sebetulnya adalah jalan yang cukup besar, salah satu jalan utama untuk masuk ke apartemen di sebelah sana. Nah, tapi sekitar sejak pandemi jalan ini kemudian diportal agar pintu masuknya jadi salah satu pintu masuk saja. Nah, pada saat itu ya dia mau beli makan dari dalam kompleks, kemudian parkir di sekitar sini, tapi nggak di sini ya, nggak yang di area sumur resapan. Kemudian dia beli makan. Setelah beli makan ya dia langsung putar balik aja, nggak bolak-balik, bukan bolak-balik sama sekali. Putar balik, mau balik lagi ke arah kompleks, terus kejeblos. Berarti di pas kejadian Mbak Isyana nggak ada berarti ya? Nggak ada. Dan pada saat kejadian, garis-garis ini, kuning-kuning ini juga nggak ada. Nah, kemudian ada juga yang bilang bahwa warga mengangkat garis-garis ini, garis pembatas. Tapi itu kemudian sebetulnya kalau saya baca dari beberapa berita termasuk di Kompas, bahwa kontraktor sendiri sudah mengakui bahwa pada saat siang kejadian, garis pembatas ini tidak dipasang. Jadi kalau ada yang bilang mobil saya bolak-balik, kemudian warga mengangkat garis pembatas, itu sama sekali tidak benar. Karena ya memang ini murni bisa terjadi kepada siapapun juga. Bisa juga terjadi kepada orang pengendara sepeda motor yang bawa anak. Bisa aja itu menjadi sesuatu yang lebih parah lagi kejadiannya, karena ya memang tidak ada garis pembatas. Kan mungkin aja kalau ada seseorang yang datang makan siang, mau beli makan siang, parkir, kemudian bawa anaknya, kalau kejeblos gimana? Nah, itu kan hal-hal seperti itu kan harus diperhatikan ya. Dan bukan kemudian akhirnya jadi diputar balikan. Dan saya melihatnya jadi mungkin karena saya kebetulan adalah ketua DPP PSI, jadi kemudian banyak sekali di media sosial yang sepertinya mengatakan bahwa mobil saya bolak-balik, dan itu dijadikan salah satu bahan untuk ya konsumsi politik akhirnya ya. Di mobilnya itu kerusakannya apa aja ya? Sepertinya sih mudah-mudahan nggak ada kerusakan yang berarti. Tadi baru saya minta coba cek ke bengkel, sepertinya sih nggak ada kerusakan yang berarti. Tapi ya tentu saja ini menjadi pelajaran besar ya, karena kali ini memang tidak ada kerusakan. Memang salah satu pada saat itu kejadian, kenapa kemudian akhirnya fotonya viral, salah satu yang diminta oleh driver saya, memang warga sini juga Om Arnold, untuk membantu mengangkat agar mobil saya bisa jalan kembali. Itu kemudian memfoto dan kemudian menyebarkannya di Twitter. Saya sendiri baru tahu belakangan, dan baru kemudian saya di Twitter mengucapkan terima kasih kepada Om Arnold itu karena sudah membantu ya pada saat itu. Tapi sudah menghubungi pemerintah tempat gitu terkait sumur resapan ini? Saya belum melakukan koordinasi dengan pemerintah tempat, tapi beritanya kan juga sudah diketahui, dan sepertinya memang sekarang garis pembatas sudah dipasang. Kemudian juga ada perbaikan-perbaikan yang dilakukan. Tapi kan perbaikan-perbaikan itu dilakukan pada saat ada kasus. Kita tidak bisa juga mengecek semua masing-masing sumur resapan yang ada, apakah kondisinya seperti itu atau tidak. Kondisinya bisa saja kualitasnya juga tidak terperhatikan dengan baik sehingga itu bisa terjadi. Jadi kalau dari kami sendiri, terutama kalau dari PSI, itu sudah berulang kali juga mempertanyakan program sumur resapan ini. Karena kalau dari fraksi PSI DPRD DKI Jakarta juga sudah menyatakan bahwa sebaiknya yang dilakukan untuk program-program penanganan banjir sebaiknya adalah program-program seperti normalisasi sungai, pompa-pompa air, seperti yang sudah pernah dilakukan pada saat Pak Jokowi menjadi Gubernur DKI Jakarta, daripada kemudian melihat program sumur resapan yang efektivitasnya juga belum terbukti dan ternyata juga penanganannya di lapangan menimbulkan korban. Untung saja tidak menimbulkan korban jiwa. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang menjadi korban, dan kita sama-sama berharap agar ya mungkin juga Pak Anies bisa melihat langsung ke lokasi ya, bahwa ya memang tidak ada unsur kesengajaan untuk memutarbalikkan mobil bolak-balik di atas sumur resapan. Buat apa juga driver saya kemudian bolak-balik di atas sumur resapan? Yang dia lakukan, dia betul-betul ingin beli makan siang, parkir, kemudian putar balik, bukan bolak-balik, kemudian terjeblos. Itu yang terjadi. Untungnya tidak terjadi kerusakan yang berarti dan tidak ada korban jiwa begitu ya.